Guys, stop, please. Don't skip this video. Don't skip iklan. Guys, di mana dikatakan potensi Indonesia untuk menjadi sebuah negara adidaya, guys. Di mana Indonesia negara adidaya yang sudah pun terlihat di masa akan datang. Tapi dalam aspek apa, guys? Pertahanan, ekonomi, ataupun sebaliknya? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah pun ataupun yang sentiasa memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap guys, awesome, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesehatan baik, dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan potensi Indonesia untuk menjadi sebuah negara adidaya yang sudah pun diramal ataupun sudah pun dilihat di masa akan datang dalam pelbagai aspek. Apa-apa pun, jom mari kita tonton dulu. Kita semak video ini seperti biasa di hujung nanti. Baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom kita semak video ini. Wow, apa kabar sahabat Garuda? Bagi-bagi. Untuk sebagian besar sejarah manusia, wilayah antara Australia dan Asia, daratan telah hilang dari panggung global tanah lebih dari 17.000 pulau. Itu sebagian besar terputus dari seluruh dunia dan mulai sekitar 1600 itu berada di bawah kekuasaan VOC sebelum diserahkan kepada kerajaan Belanda selama hampir 450 tahun. Indonesia telah berubah sangat pesat selama 70 tahun terakhir. Populasi negara telah hampir 4 kali lipat dari 72,3 juta orang pada tahun 1952 menjadi 278 juta pada tahun 2022. Sekarang ini adalah negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak gabungan Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia. Sementara itu ekonomi Indonesia juga telah meroket selama 30 tahun terakhir. PDB oleh keseimbangan kemampuan berbelanja memiliki lebih dari 5 kali lipat dari 617 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1991 menjadi 3,5 triliun pada tahun 2021. Indonesia juga menjadikannya ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Sahabat Garuda, dalam sejarah berdirinya Indonesia tersebut, dapat kita garis bawahi banyak momen-momen penting yang membuat Anda berpikir, seperti apa Indonesia dalam 30 atau 50 tahun terakhir. Akankah kita melihat negara adidaya global baru pada tahun 2050, yaitu Indonesia? Diproyeksikan bahwa populasi Indonesia akan meningkat 20 hingga 330 juta orang, sama seperti Amerika Serikat pada tahun 2020. Pertumbuhan ini akan membuat Indonesia tetap muda selama 30 tahun ke depan. Sementara angkatan kerja China, Amerika Serikat, dan Eropa menurun drastis. Indonesia akan tumbuh, memberikan keuntungan ekonomi yang besar, bahkan pada tahun 2050 diperkirakan PDB Indonesia akan mencapai 10,4 triliun US dollar, 3 kali lipat dari sekarang. Menjadikannya ekonomi terbesar keempat di dunia. Pertumbuhan ini akan meningkatkan PDB per kapita Indonesia menjadi 32.000, 2,6 kali lipat dari sekarang. Namun pertumbuhan ini tidak dijamin setelah bertahun-tahun mengabaikan infrastruktur Indonesia yang merupakan kunci untuk menarik investasi dan mendorong pembangunan ekonomi telah menjadi sebagian besar kurang untuk meningkatkan infrastruktur Indonesia, sedang mengejar banyak mega proyek skala besar. Sahabat Garuda, di barat laut Jakarta di Pulau Sumatera, jalan tol Trans Sumatera 33 miliar sedang dalam pembangunan yang akan membentang 2.800 km melintasi pulau itu. Pada Mei 2021, 663 km beroperasi seluruh jalan tol yang direncanakan akan selesai pada tahun 2024 terakhir.
Dalam waktu dekat, Indonesia berencana untuk mengejar banyak mega proyek, termasuk 21 gigawatt listrik terbaru. Tanaman pada tahun 2030 dan jembatan antara Batam dan Pulau Bintan yang dekat dengan Singapura. Lebih jauh ke masa depan, jembatan 15 miliar dolar antara Sumatera dan Jawa, bandara multimiliar baru dekat Medan dan Jakarta. Kereta api lintas Sumatera juga dapat dibangun. Indonesia memiliki beberapa keunggulan utama yang akan membantu mengangkatnya ke status negara adidaya. Yang pertama, berlimpah di sumber daya alam seperti tembaga emas, minyak dan gas alam yang akan mendorong perekonomiannya. Kedua, lokasinya tepat di sepanjang Selat Malaka, salah satu jalur maritim tersibuk di dunia, memberikannya akses strategis ke perdagangan global. Terakhir, menjadi negara kepulauan yang dikelilingi oleh Sekutu Demokratis Indonesia. Pada dasarnya, tidak ada ancaman serangan asing karena Indonesia ini secara historis memiliki militer yang relatif sensitif yang berfokus pada pertahanan. Namun masih merupakan kekuatan terkuat di Asia Tenggara dan terkuat ke-15 di dunia. Alih-alih menjadi kekuatan militer global adidaya, Indonesia akan pada kekuatannya yang superpower sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia. Indonesia akan dapat menggunakan pengaruh ekonomi yang sangat besar untuk mempengaruhi urusan luar negeri secara global. Indonesia akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap negara-negara tetangganya, meskipun kebangkitan Indonesia ke pengaruh global tidak akan datang tanpa tantangannya saat ini. Indonesia memiliki banyak masalah internal yang menghambat perkembangannya, sistem pendidikan yang kurang, dan korupsi. Namun masalah yang paling mengancam dalam jangka panjang dari semuanya adalah perubahan iklim eksternal. Indonesia adalah negara yang berhutan lebat dan hujan lebat yang mencakup 52%, negara yang menampung ribuan spesies yang menstabilkan iklim kawasan, yang menyediakan penyerap karbon yang vital. Sahabat Garuda, Indonesia harus mampu menghindari konflik internal yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Bukan waktunya lagi Indonesia berlarut-larut dalam konflik antara suku, ras, dan agama. Karena itu semua justru yang memperkaya kebudayaan bangsa. Harusnya sadar dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ada dengan perbedaan yang beragam, bukan hanya milik satu golongan saja. Wow guys, rupa-rupanya Indonesia ini merupakan negara yang ramai per kapita penduduk, dan kalau kita tengok Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia yang mempunyai kepadatan penduduk yang memang sangat-sangat ramai guys. Dimana kalau kita tengok tiga negara di atas Indonesia itu semua negara-negara yang mempunyai ramai penduduk, dan negara-negara itu adalah negara-negara hebat guys. Dimana kalau kita tengok sebenarnya negara-negara yang mempunyai penduduk yang ramai, mereka mempunyai satu kelebihan dalam membuat semua benda guys. Dimana kalau kita tengok dalam ekonomi, di dalam pertahanan, dan juga beberapa aspek-aspek yang lain, dimana bagi negara-negara yang mempunyai penduduk yang ramai, mereka ini mempunyai satu kelebihan yang memang sangat-sangat lebih lah untuk mereka untuk menjadi salah sebuah negara adidaya. Dan di mana dikatakan pada beberapa tahun ke hadapan bilangan penduduk di Indonesia akan bertambah. Dan kalau kita tengok beberapa tahun akan datang, dikatakan Indonesia ini akan bilangan penduduk di Indonesia ini akan mengalahkan Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok biasalah manusia ini pasti akan bertambah daripada tahun ke setahun. Jadi Indonesia ini jika bertambahnya lagi bilangan penduduk di Indonesia tidak mustahil guys, dan bilangan per kapita di Indonesia ini akan mengalahkan bilangan penduduk apa yang ada di Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok di mana beberapa tahun akan datang, di mana Indonesia ini mampu untuk naik dengan lebih drastik lagi guys dalam pelbagai aspek, dalam aspek ekonomi, dalam aspek pertanian, dalam aspek pertahanan, dan beberapa aspek yang lain. Di mana kita dapat nampak daripada sekarang, di mana dalam aspek ekonomi Indonesia mula menaik daripada sedikit demi sedikit, dan pada masa ini pun tahun 2022 kita dapat nampak ekonomi Indonesia semakin baik guys. Di mana Indonesia mula menjadi salah sebuah negara di dunia ini, negara contoh dalam perkembangan yang baik dalam aspek ekonomi. Begitu juga dalam aspek pertanian. Indonesia telah pun membuat satu persiapan daripada beberapa tahun yang lepas untuk menjadi sebuah negara yang mampu untuk menjadi pengeluaran sumber ataupun aspek pertanian di dunia. Sebab kita faham Indonesia ini merupakan
sebuah negara yang kaya dengan alam semula jadi dan sumber di Indonesia ini secara berpanjangan dapat secara satu jangka masa yang panjang. Dan lebih-lebih lagi kalau kita tengok dalam aspek pertahanan. Bilangan Indonesia, penduduk di Indonesia memang cukup ramai, jadi tiada masalah untuk semua masyarakat di Indonesia untuk dikatakan untuk menjadi sebahagian daripada tenaga ataupun sebahagian daripada TNI di Indonesia untuk menjadi pertahanan utama untuk mempertahankan Indonesia, guys. Dan kalau kita tengok sumber bahan mentah di Indonesia pun semakin tahun semakin banyak mengeluarkan bahan mentah yang sangat-sangat diperlukan oleh mana-mana negara di dunia ini. Kalau kita tengok seperti emas, nikel dan beberapa bahan mentah yang lain menjadi pengeluaran bahan-bahan mentah di dunia, guys. Jadi tidak hairanlah, guys, di mana Indonesia ini dikatakan akan menjadi salah sebuah negara di dunia ini menjadi negara adidaya, di mana Indonesia ini sangat-sangat diperlukan oleh negara-negara di luar daripada Indonesia untuk saling membuat kerjasama bersama dengan Indonesia, di mana Indonesia ini dapat membantu kepada negara-negara di luar daripada Indonesia. Mantaplah Indonesia, negara adidaya. Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information di mana dikatakan Indonesia merupakan negara adidaya. Tahun depan, 2-3 tahun, tidak mustahil guys, Indonesia mampu menjadi negara adidaya. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi tekan ataupun klik tombol subscribe, please guys, tekan tombol subscribe. Sekejap je tu, tekan je. Oke, sudah? Mantap. Apa-apa pun, aku mengucapkan thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.